Kita mulai untuk tryout kedua, mapel bahasa Inggris. Start attempt. Menganalisis KD. Ini insya Allah untuk nomor 1 ini jawabannya betul, yaitu jawabannya yang keempat. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat tingkat kognitif C4. Next page. Ini yang di bold adalah extreme due to extreme weather, jadi parah. Jawabannya adalah severe, insya Allah betul. Impose. Untuk soal nomor 3 ini saya masih ragu. Impose ini sebenarnya diartikan sebagai force atau implemented, dipaksakan atau diimplementasikan. Ini saya tidak rekomendasikan untuk diikuti. Kalau saya jawabannya adalah force, tapi sepertinya ini masih salah. Nanti akan ditelaah lagi. Ada dialog, what will Sarah probably say to John, karena sedang membicarakan tentang traveling. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang A, which places have you visited in the world? Yang E. Nomor 4, insya Allah ini betul. Karena mereka sedang membicarakan tentang traveling. Jadi yang paling mungkin adalah membicarakan tempat mana yang sudah dikunjungi di dunia ini. Next page, number 5. Untuk nomor 5 ini juga saya masih ragu karena ini merupakan bagian yang mana. So saya sempat pas ada sisa waktu saya merevisi ini. Kalau untuk mengelompokkan biasanya adalah konseptual. Tadinya saya memilih prosedural, tapi kemudian sepertinya kalau prosedural itu menerapkan, jadi saya pindah. Jadi saya ragu. Kalau ini what is news about? Untuk ini sebenarnya betul, yaitu a collision between two boats. Jadi di sini ada tabrakan dari dua boat. Sebenarnya untuk nomor ini betul. Number 7, contoh penerapan teori behavioristik yang dilakukan guru saat ini dalam media digital. Ini juga jawaban saya ada revisi. Akhirnya saya revisi dengan PowerPoint dan multimedia, cuman saya masih ragu. Jadi untuk nomor 7 ini masih saya lingkari, nanti mau saya telaah lagi. Kemudian ini what did they do in the garden? Ya, ini untuk jawaban pertama saya memilih fed some birds, tapi karena ada they. Kalau fed some birds itu di situ hanya ada di situ dia bilang I, ya, jadi hanya satu orang. Kemudian yang berdua adalah yang di berikutnya, ya, jadi titres. Makanya saya lingkari, masih ragu juga. Thundering itu sebenarnya menakutkan, dengan suara yang menakutkan. Di sini lebih
saya memilih ke yang fierce, ya, galak dengan suara yang garang. Thundering seperti geledek dengan suara yang sangat garang, jadi saya pilih yang fierce. Insya Allah ini betul. Kalau ini saya masih ragu. Jadi sebagai bahan informasi untuk tryout 2 ini saya ada salah 19, jadi nilai saya cuma 62. Ini saya lebih memilih observe. Tadinya saya memilih accompany ditemani, tapi mungkin akan lebih bagus bahwa untuk penggunaan internet adalah diawasi. Entah yang paling betul yang mana. Ini juga bagian menurut saya adalah observe. Ini sudah ada revisi. Nah, di sini juga saya ada bingung antara ini kan cause effect, sebab akibat, ya. Di sini saya menjawab tadinya adalah the influence of sea powers. Jadi pengaruh, makanya saya berpikirnya adalah sebab akibat karena ada pengaruh. Tapi saya juga bingung dengan diabetes and its triggers. Jadi triggers kan bisa menyebabkan diabetes, bisa juga sebab akibat. Jadi ini saya bingung antara dua itu. Jadi untuk nomor 12 saya lingkari sebagai yang ragu-ragu dan mungkin salah. Blessing. Di sini blessingnya adalah untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Di sini keberkahan saya mencari yang lebih ini adalah, saya menjawabnya adalah begging, harapan. Karena saya tidak menemukan kata keberkahan, tapi nanti dicari lagi. Saya telaah lagi karena saya masih salah banyak di sini. Salahnya saya adalah 19. Kalau 14 ini untuk teori Kohlberg, tahapan perkembangannya adalah dari prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Berarti ada 3, 4, 5. Yang A insya Allah betul, meskipun urutannya kalau menurut tahapannya adalah dari prekonvensional dulu, baru kemudian konvensional dan postkonvensional. Semoga betul. Kemudian untuk nomor 15 ini saya juga perlu membaca lagi karena saya ternyata masih bingung ini antara apa. Saya jawab stimulus respon karena ini memang di behavioristik, tapi apakah ini shaping pembentukan atau menekankan konsep, saya juga masih bingung. Akhirnya saya jawab konseptualisasi, tapi pada akhirnya saya jawab trial and bukan yang keempat, ya. Kalau soal hot ini saya lebih menjawab karena hot itu lebih menganalisis. Setelah membaca, siswa bisa menganalisa di luar itu, ya. If we go to London, we will visit the tower. Berarti pada kenyataannya dia tidak ke London, karena jika dia pergi ke London dia akan mengunjungi towernya. Pada kenyataannya adalah dia tidak ke London. Conditional if. How do you feel, Bonnie? I don't feel well. I don't feel well ini kuncinya. Jadi yang ngerasa lagi nggak enak badan yaitu Bonnie. Bonnie is unwell. Insya Allah betul. Ini juga saya materi ini saya perlu membaca lagi. Ini saya masih bingung dan ini kemungkinan saya menjawabnya adalah salah. Jadi masih saya lingkari. Kalau teman-teman punya jawaban yang pasti bisa di komen ya nanti ya, biar saya kedepannya bisa menjawab yang betul. Ini nanti adalah poin yang mau saya pelajari lagi, nomor 19 saya lingkari
karena saya tadi jawabnya tidak yakin dan kemungkinan ini salah. Pernah membaca cuma saya lupa. Number 20. Kalau ini memiliki minat belajar, jadi saya cenderung untuk nomor 1 sampai nomor 4. Perasaan senang, karakteristik beserta ketertarikan, perhatian, keterlibatan. 1, 2, 3, 4. Oke, berikutnya. What does the notice above means? Jadi artinya adalah, ini adalah himbauan, jadi di tempat khusus merokoknya. Ini saya memilih yang bagian yang A, nomor 22. As a result, the medical community in the US design, ini kan didesain khusus. Tadinya saya sudah pilih specified, tapi nggak tahu kenapa saya kemudian pas ini lagi saya ganti lagi. Ya, saya bingung ya, karena ada sanctioned. Oh ya, kemudian saya ganti dengan sanctioned itu ada diizinkan, tapi lebih memungkinkan mungkin specified ya, karena ini didesain secara khusus untuk smoking area. Jadi kita pola berpikirnya juga di sini diminta untuk jeli. Ini akhirnya saya pilih sanctioned, tapi ternyata kemungkinannya adalah salah. Some of the trust have been eaten. Nah, ini adalah passive voice. Sempat ke present perfect karena ada have, eaten, cuman di sini ada D. Nah, ada to be-nya, jadi saya lebih ke passive voice. The aurora occurs, kalau saya milihnya when the particles from the solar winds are channeled. Betul, harus lebih banyak belajar lagi di grammar. Kemudian yang ini cukup menyita waktu ya. Ini adalah tentang teks untuk ini ya, mengkritisi film, sebuah film 2012. Saya pilih pertamanya ada nomor 3. 2012 is Roland Emmerich film which uses the Mayan. Nggak tahu betul atau tidaknya, ini harus dianalisis lagi karena butuh membaca yang pemahaman membaca yang cepat ya. Kemungkinan salah itu, saya masih salah. Kemudian yang ini saya memilih yang B karena similaritiesnya adalah sama-sama use the sequence adverbs. Jadi ada first, when, then, finally, dan lain sebagainya, sama-sama menggunakan itu. Tapi perbedaannya di teks 1 steady what we need, kita butuhnya apa saja, jadi materialnya. Kalau yang kedua enggak, langsung step aja dia, jadi tidak ini ya, tidak menyebutkan apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan ini betul. Semoga nanti diberikan juga review jawaban, jadi kita bisa memastikan betul tidaknya. Kegiatan tersebut merupakan syntax problem based learning pada tahapan
Kalau ini saya lebih memilih mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kita lihat lagi, kita akan mempelajari lagi pada problem based learning. Saya masih ragu juga sih ini, berarti belum betul-betul memahami. Nanti berarti di poin ini harus dipelajari lebih lagi. Sebagai bagian dari keterampilan Engage abad ke-21, ciri-ciri dari keterampilan kolaborasi ini juga saya menjawabnya effective communication, tapi saya masih ragu. Saya perlu membaca lagi di poin ini. Inilah gunanya saya rekam, karena saya nanti bisa menganalisis. Ini masih tryout, masih ada salah-salah, tidak apa, nanti semoga pas memang tes P3K-nya bisa betul. Mohon jangan dibully ya, jika saya menjawabnya masih banyak salah. Yang tahu jawabannya bisa di komen nomor berapa yang saya masih salah, tolong dijawab yang betul. Kalau ini saya pilihnya much longer karena di sini ada than ya. A journey by plane can be much longer, dapat lebih lama, bisa jadi lebih lama daripada yang diharapkan. Paid off, ini juga pernah keluar di tryout 1, cuman untuk ininya apa pilihan gandanya beda lagi. Paid off terbayarkan, di sini saya ngambilnya adalah give back karena sudah terkembalikan gitu. Jadi kerja kerasnya semuanya sekarang sudah terbayarkan, sudah kembali ke kita. Jadi saya memilih yang A, give back. Why was the woman's house so messy? Ini menanyakan berarti gambaran umumnya kenapa sih rumahnya itu berantakan. Ternyata di situ yang membuat berantakan adalah the dog. Satu-satunya di sini yang menyebutkan the dog adalah yang D. Jadi saya menjawab yang D. Kalau ini check the task for special washing instructions, ini berarti pisahkan laundry cuciannya berdasarkan warna, kemudian taruh yang lembut-lembut itu di dalam jaring. From the label we can conclude that whole milk is good source of, yang paling banyak sumber vitaminnya adalah vitamin D karena 25%. Topiknya di sini kalau menurut saya adalah topik tentang liburan ya. Impressive vacation, semoga betul. What is the main idea of paragraph 2? Ini bentuk paragrafnya agak membingungkan. Cuman yang saya baca di paragraph 2 adalah mulai dari one day. Jadi ketika dia mendapatkan si anak sapi itu. Kalau ini
agak pusing saya karena gambarnya tidak jelas. Yang paling menyebalkan di sini adalah seperti ini. Jadi ketika diakses mau diperbesar gambarnya pecah, kita nggak mendapatkan informasi apapun dari gambar. Akhirnya jawabannya ngasal saja, saya jawab children saja. Ya, ini berkaitan dengan internet. Jadi mungkin penggunaan internet kalau children itu lebih ke anak-anak yang belum sekolah mungkin ya. Kalau ini saya nggak yakin sekali karena nggak bisa membaca informasi yang ada di dalam teks yang bergambar ini. From the dialogue we know that, kita menyimpulkan ini juga keluar di tryout 1 ya, sama udah. Ini saya bingung, saya kemarin pernah baca soal seperti ini tapi belum menemukan jawabannya dan ternyata keluar ya. Jadi mana sih satu kata yang mewakili bahwa ini sebagai analytical text? Mungkin while. Kalau di sini saya kok prevents. Saya masih bingung dengan soal ini. Nanti barangkali ada teman-teman yang tahu cara menganalisis soal seperti ini. Jika ada soal seperti ini jawabannya apa, mohon share-nya ya, biar kita sama-sama lulus. Bagian mana yang mengindikasikan satu kata atau frase saja menunjukkan bahwa ini analytical exposition, kan ini merupakan argumen gitu ya. Ini sending the drug users to prison is not a good solution because, karena mengirim pengguna ke penjara ini nggak bagus. Karena saya memilih they are treated normally, karena kalau di penjara mereka akan di-treated normally seperti orang-orang yang nggak kecanduan. Sedangkan asumsinya di sini di teks ini adalah jika pengguna harusnya adalah dikirim ke pusat rehabilitasi di mana mereka dipaksa untuk bisa rehab. Tapi saya masih ragu jawaban ini betul atau salah. Semoga nanti ada reviewnya. Makna istilah psikomotor. Psikomotor kan lebih kepada gerak dan lain sebagainya, jadi saya berinteraksi. Ini mengatakan kegiatan tadi malam, jadi saya pilih jawabannya A, late activities. B, C, D, E, insya Allah itu salah. Jadi awal ini insya Allah betul. Informasi yang paling penting diketahui guru setelah melaksanakan pembelajaran setelah. Jadi kalau setelah yang bukan adalah saya pilih yang kemampuan awal peserta didik ya. Restrict, di sini restrict itu kan sebenarnya terbatas, tapi ada restrict juga kan dilarang, restricted area misalnya. Nah saya bingung di sini berdasarkan restrict. Kalau unsur katanya saya pilih limit, tapi nggak tahu ini kemungkinannya adalah salah atau betul, nggak tahu ya. Teman-teman tolong bantu. Ini pernah keluar juga ya, he, karena ada he jadi pakainya cooks. What is Awan likely to do after reading this message? Karena pikniknya ditunda, akan dilaksanakan tomorrow, jadi go pikniknya the next day. Saya pilih yang C. Mengapa? Ada kata mengapa, penggunaan set aditif. Ini berarti kan siswa harus menganalisa dulu. Jadi menurut saya ini adalah C4. Cuman agak bingung juga dengan antara C4 sama C5. Kalau C5 itu kan menerapkan dari bagian-bagian menggabungkan. Cuma kemungkinannya mudah-mudahan ini betul, yaitu C4 karena berupa menganalisa. Setelah mempelajari kemudian anak itu mulai menganalisa.
aspek obedience dan punishment orientation ini kayaknya sudah beberapa kali baca. Insya Allah betul. Pre-conventional, based on the invitation info, if you are likely to attend. Jadi kalau undangan orang sana ada RSVP. Fungsi dari RSVP sebenarnya adalah untuk konfirmasi, intinya jawab dong gitu, mau datang atau enggak. Jadi mau datang atau enggak datang, call any. Solar eclipse occur when the moon is positioned between the earth and the sun. Nomor 50 saya menjawab. Oke, akhirnya ini saya sudah selesai dan nilai saya cuma dapat 31, nilainya 62. Ya, masih harus banyak belajar, ada poin-poin yang tadi menjadi catatan juga. Cuma 62, alhamdulillah.